Singkat cerita, setelah beberapa hari dan minggu berlalu, mereka pun kembali ke negara Merromack untuk kelas up Raphtalia dan Viro. Banyak perubahan yang telah dilakukan oleh Ratu, terutama lambang di gereja 3 pahlawan yang sekarang menjadi 4 pahlawan dengan lambang perisai yang terdepan. Pengurus gereja juga udah diserahkan kepada kesatria dan kawan-kawan yang berasal dari desa Lute sebelumnya guys. Jelas dengan senang hati mereka menyambut Naofumi, dan Naofumi pun meminta untuk upacara kelas up Raphtalia dan Viro segera diproses. Di dalam hati Naofumi, dia pengen membebaskan pilihan kemampuan yang akan dipilih mereka berdua. Nah, anehnya mereka tuh gak bisa memilih kemampuan lanjutan yang mereka inginkan. Dan ini membuat Naofumi bingung kan? Kemungkinan ini bisa terjadi karena pengaruh dari Vittoria dan efek rambut Viro yang menyebabkan mereka berdua gak bisa memilih kemampuan. Setelah itu mereka mendatangi Ratu untuk melaporkan kelas up tadi. Ratu pun kaget karena kenaikan status Raphtalia dan Viro naik sampai berkali-kali lipat. Jelas ini jauh beda dari petualang biasa guys. Lalu Ratu mengundang Naofumi untuk rapat pahlawan. Lalu Viro dan Raphtalia akan menikmati pesta bersama. Nah, Naofumi meminta maaf kepada Raphtalia dan juga Viro karena maksud dia menolak pemilihan kemampuan kelas up agar mereka berdua bisa memilih sendiri kemampuan yang mereka pengen. Dan kemampuan itulah yang berguna di masa depan saat Naofumi udah nggak ada di dunia ini lagi. Wah, jelas Raphtalia sedih kan karena memikirkan hal ini. Di dalam hatinya dia ingin terus bersama dengan Naofumi kemanapun dia pergi. Ya namanya juga udah cinta ya, jadi susah buat melupakan gitu kan. Rapat Ratu pun dimulai. Ketiga pahlawan bener-bener gak suka rapat ini karena cuma buang-buang waktu aja. Ditambah lagi makin kesini negara Merromack jadi makin berpihak ke Naofumi sebagai pahlawan perisai karena dialah yang terkuat. Jelas 3 pahlawan lainnya iri kan. Ratu mengatakan kalau Pulau Kalmira akan segera dibuka. Jadi para pahlawan diperbolehkan ke sana untuk leveling semaksimal mungkin. Ratu juga menyarankan untuk pahlawan saling bertukar informasi agar dapat mengetahui satu sama lain. Awalnya 3 pahlawan ini nggak mau kan, tapi Ratu mengatakan kalau 3 pahlawan terlalu lemah. Bahkan negara-negara lain udah mengakui hal ini. Pahlawan selain Naofumi akan segera mati di gelombang berikutnya gara-gara mereka terlalu lemah. Lalu mereka malah langsung nanya ke Naofumi tentang perisai amarahnya atau dark powernya. Dari mana dia dapetin itu? Udah kayak cheater aja gitu, padahal cuma tanker. Nah, Naofumi mau ngasih tahu cara untuk membuka skill Curse Series, tapi mereka bertiga harus ngasih info yang mereka punya dulu biar nanti Naofumi nggak kena tipu lagi kan. Dia itu masih nggak percaya sama 3 pahlawan guys. Lalu mereka menjelaskan yang pertama, pahlawan suci bisa kopas senjata yang ada di blacksmith ke senjata legendaris, jadi nggak perlu nempa-nempa lagi dan ini berguna untuk leveling di awal-awal. Yang penting senjatanya sejenis. Kedua, kalau mau bikin sesuatu tinggal crafting resep aja di senjata legendaris, langsung jadi nggak sampai hitungan detik asalkan bahannya mencukupi. Ketiga, kalau mau pindah dari satu kota ke kota lain tinggal teleportasi aja. Yang penting kota tersebut ada jam pasirnya ya. Jelas Naofumi ini kaget lah, ada beberapa fitur yang gak ada di jendela status Naofumi dan dia merasa sia-sia udah melakukan perjalanan jauh-jauh. Ditambah lagi sampai sekarang dia cuma pakai perisai default aja gitu, paling ganti-ganti model doang. Tapi 3 hal itu belum bener-bener dipercaya sama Naofumi ya. Nah, giliran Naofumi yang menjelaskan tentang perisai amarah. Dia bisa membuka skill ini karena telah melalui mental down akibat pengkhianatan waktu itu dan rasa bencinya terhadap mereka semua. Pokoknya dijelasin detail lah guys. Tapi mereka bertiga juga nggak percaya jadi sama omongannya Naofumi, malah tetap dianggap cheater. そのチート性能の盾はどこで授かった？は？いいか。お前らの言うチートの盾など存在しない。 3 pahlawan sampah juga menjelaskan cara untuk menjadi kuat di dunia ini karena mereka tuh udah berpengalaman di dunia game sebelumnya. Tapi pendapat 3 pahlawan ini beda-beda guys. Jadinya berantemlah mereka bertiga di sini kan. Lalu diaulah saat pesta makan-makan berlangsung, temen sepertinya Ren, Motoyasu dan Itsuki bikin ulah karena saling ejek dan pengen menjatuhkan satu sama lain. Ditambah lagi mereka semua nggak suka sama Raphtalia karena dia ras setengah manusia. Udah di dalam rapat riweh keadaannya kan, di aula juga sama. Aduh. Naofumi pun marah dan mengajak Raphtalia serta Viro untuk istirahat langsung di istana.
Naofumi masih memikirkan fitur-fitur yang dikatakan oleh 3 pahlawan lainnya. Tapi dia itu emang sama sekali belum nemuin fitur-fitur tersebut. Naofumi juga teringat kata-kata Vittoria kalau pahlawan harus saling bekerja sama dan saling percaya. Lalu ketika Naofumi menaruh sedikit percayaan terhadap omongan 3 pahlawan sampah, fitur kopas senjata pun terbuka dan Naofumi sangat senang melihatnya. 少しは信じてみるか。おっと。 Otomatis sistem lainnya juga bakal terbuka ya, karena Naofumi memberikan kepercayaan kepada 3 pahlawan sampah. Di sini aku nggak jelasin detail sistem-sistemnya karena kebanyakan guys. Ya bagi kalian yang pernah main MMORPG ya pasti tahu kan tentang inventory, bikin senjata dari ore, terus abis itu refining, upgrade senjata, enhancement senjata, poin-poin mastery, skill-skill ya pokoknya semuanya lah kebuka di jendela statusnya Naofumi ya. Keesokan harinya, Naofumi berpamitan kepada Ratu dan Melty. Pahlawan lain udah berangkat duluan ke Kalmera menggunakan kapal khusus masing-masing pahlawan ya. Jadi Naofumi tuh harus cepet-cepet ke sana karena kapal khusus pahlawan perisai telah menunggunya. Naofumi pun mampir ke tempat Elhart dan mulai mengkopas-kopas senjata perisai di sana ya. Jelas Elhart ngamuk-ngamuk lah. Tapi Naofumi bilang kalau ini semua ngutang dulu, nanti dia bakal bayar kalau udah balik dari Kalmera. Setelah itu di perjalanan Naofumi meningkatkan status skill perisai Soul Eater-nya. Karena ini bener-bener kepake banget guys. Buff utamanya ya bisa ngisi mana atau SP atau MP ya pokoknya gitu-gitulah ya. Jadi intinya bisa pakai sihir lagi kalau mananya udah terisi dengan cepet gitu. Kemudian Raphtalia meminta Naofumi untuk ke desa Seate sebentar karena Raphtalia ingin mengunjungi makam orang tuanya yang telah meninggal dahulu. Van dan yang lainnya ternyata ada di desa ini ya. Mereka tuh harus membangun kembali desa ini agar bisa seperti dulu. Sore hari pun tiba, Naofumi dipanggil oleh seorang anak muda dan kita diperlihatkan karakter lain yang bernama Lark atau Raruk. Ini susah banget namanya ya Allah. Dia ke sana bersama dengan Teres. Raruk adalah vassal hero. Kalau Teres ini aku nggak tahu guys antara vassal hero atau bukan. Soalnya di web fandom juga bilang kalau misalkan Teres cuma teman sepertinya Raruk aja gitu. Nah mereka ini berasal dari dunia Glass dan ini sama sekali belum diketahui oleh Naofumi. Setelah ngobrol-ngobrol tentang keadaan tempat ini, Raruk dan Teres pun pergi dari sana. Lalu Naofumi dan yang lainnya juga akan segera menuju ke pelabuhan. Tapi sebelum itu Raphtalia langsung menanyakan kegelisahannya selama ini. Apa bener Naofumi mau balik ke dunia asalnya setelah mengatasi semua gelombang? Apa bener Naofumi pengen ninggalin dia sama Viro? Jujur Raphtalia itu bener-bener gak bisa hidup di dunia ini tanpa adanya sosok Naofumi. Lalu Naofumi mengatakan kalau dirinya berjanji akan terus di dunia ini dan gak akan meninggalkan mereka. Raphtalia dan Viro sangat senang mendengar hal itu. Tapi di dalam hati Naofumi berkata dia akan terus bersama Raphtalia dan Viro sampai mereka berdua menemukan kebahagiaannya sendiri tanpa perlu ada bayang-bayang Naofumi lagi. Oh shit, justru mereka bahagia karena ada lo anjir. この二人が幸せになるまでは。ナオフミ様？この世界を任せられると思うか？はい。 Keesokan harinya mereka sampai di pelabuhan dan melihat 3 pahlawan lain belum berangkat dong. Padahal udah disiapin kapalnya sendiri-sendiri gitu kan. Mereka semua pun masuk ke kapal dan Naofumi ditempatkan di kamar yang sama dengan Raruk dan Teres. Karena semua kamar khusus udah ditempatin sama 3 pahlawan sampah. Kemudian mereka pun berkenalan. Sekaligus Raruk dan Teres mengajak mereka untuk masuk party bersama. Karena makin banyak orang makin bagus buat ngalahin monster-monster di Pulau Kalmera. Naofumi pun keluar sebentar untuk menemui 3 pahlawan lain. Dia cuma mau bilang terima kasih karena sistem-sistem yang mereka omongin itu beneran ada gitu ya. Nah mereka nggak gubris omongannya Naofumi karena 3 pahlawan sampah ini mabok laut anjir. Raruk dan Teres pun menemui Naofumi. Teres membutuhkan aksesoris yang bagus dan dia meminta Naofumi untuk membuatkan aksesoris tersebut. Bahan-bahannya udah ada jadi tinggal dibikin aja gitu kan sama Naofumi. Nah Teres itu tahu hal ini karena tadi sempet ngobrol-ngobrol sama Raphtalia guys. Setelah sampai di Pulau Kalmera, Naofumi dan kawan-kawan pun keliling kota sebentar ya. Dan akhirnya mereka pun leveling bersama guys. Sempat ketemu juga nih sama 3 pahlawan sampah. Dan mereka sama-sama gak dapet XP karena berada di jarak yang berdekatan. Karena mereka bertiga berantem mulu, yowis Naofumi yang pergi ke tempat lainnya untuk leveling kembali. スクラスとはいえここまで入るのか。次の波までには武器屋の親父のところで買い替えないとな。少し心もとなくなってきました。いつの間に。
Sebenarnya ini pertarungan lumayan banyak guys, ditambah lagi tuh mereka dapat drop item yang banyak sekali gitu kan. Tapi di animenya disingkat aja ya, mungkin karena pertarungannya kelamaan kan. Dan jumlah episode sudah kebanyakan gitu kan. Lalu mereka berniat untuk bermalam di hutan sana. Raphtalia khawatir dengan keadaan Naofumi ya, karena dia terlihat kecapean dari yang biasanya. Naofumi pun menenangkan Raphtalia. Walaupun efek samping skill luar biasa sebelumnya masih ada, tapi dia tuh masih kuat untuk leveling seperti ini. 直文様、疲れてらっしゃいますよね。よく見てるな。やっぱり夜の方がドロップ品はいいものを落とすな。そんな顔するな。この島の敵の強さなら。 Tiba-tiba Raruk dan Teres menemui mereka karena pengantar khusus Naofumi udah menunggu lama dari tadi. Dia khawatir kalau Naofumi dan kawan-kawan kenapa-kenapa gitu kan. Raruk dan Teres pun menyarankan untuk kembali ke pangkalan dulu biar besok bisa lanjut leveling lagi bareng mereka berdua. Naofumi pun menyetujuinya dan mereka semua kembali ke pangkalan dan berpesta di suatu bar. Ya biasalah ya, kalau misalnya minum-minum kan alkoholnya gede-gede tuh. Jadi mereka semua pada mabok kecuali Naofumi teman. Tentunya karena efek dari perisai, makanya dia itu nggak mabok sama sekali ya. Walaupun dia udah makan buah beralkohol tinggi pun tetap nggak mabok ya. Raruk dan Teres jelas nggak kuat sama alkohol tingkat tinggi begini. Lalu mereka semua pun menghabiskan malam dengan bersenang-senang, dan ini pertama kalinya Naofumi merasakan hal seperti itu. Keesokan harinya, aksesoris yang diminta Teres udah jadi ya. Di sini, Mbak Teres kesayanganku nangis dong karena melihat aksesoris yang dibuat Naofumi begitu indah. 宝石が喜びに満ちている。ここまでの仕事をしてくれるなんて。Mereka pun akhirnya leveling bersama. Raruk dan Teres punya level yang gak jauh dari Naofumi. Jadi ya kekuatannya sepadan lah, walaupun agak tinggian Raruk dan Teres sedikit gitu. Mereka terus-terusan leveling sampai Naofumi berada di level 70-an. Dan level monster yang sekarang mereka incar itu harus jauh-jauh lebih gede lagi ya, biar XP-nya gak seret gitu kan. Setelah mereka semua menentukan strategi, Naofumi pun memberikan agro agar monster-monster kecil mengincarnya. 呪いで重かった体が軽くなっていく。 Rasa sakit yang dialami Naofumi akibat perisai amarah overpower sebelumnya udah agak ringan guys. Udah nggak separah sebelumnya ya. Ini berkat efek lain sihir dari Teres di dunia Naofumi. Setelah itu mereka berbagi drop item monster-monster dan kembali ke pangkalan. Lalu Naofumi mengajak Raruk dan Teres kembali leveling di esok hari. Tapi mereka berdua menolaknya ya. Lalu pergi dari sana tanpa sepatah kata apapun. Sebenarnya Naofumi ini berencana untuk mengajak mereka separty lagi teman, karena Naofumi itu memandang mereka lebih berguna dari 3 pahlawan sampah kan. Nah ada yang aneh ini ya, tapi Naofumi tuh masih belum menyadarinya. Kita sebagai penonton pasti udah sadar dari awal kan, kalau Raruk dan Teres adalah musuh Naofumi di gelombang selanjutnya. Ingat ya, musuh dalam tanda kutip. Mereka tuh bukan musuh yang sebenarnya. Bahkan Sigles juga sama gitu kan. Vassal Hero bukan musuh dari Holy Hero atau pahlawan suci. Nanti setelah part terakhir aku bakal jelasin semua-muanya biar kalian nyambung buat ngikutin alur Tate no Yusa ini gitu kan.